Rumah Teteh Story of Helena. Sekali lagi tentunya film ini merupakan persembahan 786 Production, Maxstream Studios, Mercusuar Films, dan Rumpi Entertainment. Film Rumah Teteh Story of Helena akan tayang mulai 13 Februari 2025 di bioskop. Dan kami tentunya berharap teman-teman media bisa menyebarkan keseruan film ini ya. Tentunya dengan momen-momen press conference yang juga sebentar lagi akan segera kita mulai. Tentunya yang merupakan hasil dari atau adaptasi dari novel dan channel YouTube Free Story yang sudah ditonton lebih dari 3 juta viewers. Dan kita sekarang akan langsung memanggilkan jajaran filmmaker dan juga cast dari Rumah Teteh Story of Helena. Kami undang yang pertama tentunya produser film Bapak Niki RV. Kami persilahkan. Berikutnya kami juga undang produser dari pihak Maxstream Studios yang merupakan GM, General Manager Content Creation Telkomsel, dan juga sekaligus Co-Executive Producer Maxstream Studios, Mas Adityo Rengga Negoro. Boleh berikan tepuk tangan. Dipersilakan Mas Adit dapat duduk. Selanjutnya kami juga undang tentunya sutradara Mas Nanang Istia Budi. Boleh silakan, boleh duduk di tempat duduk yang sudah kita sediakan. Berikutnya tentunya kehadiran para cast. Kami undang Mbak Foni Anggraini, Hanisha Daswani, Maiva Schillinger, Isabella Fry, Ferdi Ali, Kamil Rafif, Satria Danielo, Sani Fahreza, Philip Chow, Dede Satria, dan tentunya Erdin Wedrayana dan Nova Elisa. Boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh cast yang juga telah hadir pada siang hari tentunya di press conference Rumah Teteh Story of Helena. Sekali lagi akan tayang 13 Februari 2025. Dan sekali tentunya teman-teman media telah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk secara langsung ya mendengarkan cerita di balik layar proses produksi dan kreatif dari film horor terbaru persembahan 786 Production, Maxstream Studios, Mercusuar Films, dan juga tentunya Rumpi Entertainment. Dan telah hadir di tengah-tengah kita tentunya penulis cerita asli yang merupakan tentunya sumber dari kisah nyata yang terjadi di Bandung 2007 ini, Free Story. Boleh berikan tepuk tangan juga tentunya. Selamat siang Mas, silahkan dapat duduk. Baik, kita akan mulai berbincang-bincang tentunya dengan filmmaker, penulis, dan juga pastinya para cast dari film Rumah Teteh Story of Helena. Yang pertama, MC akan bertanya ke produser terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke produser. Di personal mikrofon sudah siap ya? Yang pertama kita mau nanya ke Mas Adit nih, selaku tentunya perwakilan dari Max Studios, merupakan General Manager Content Creation Telkomsel dan Co-Executive Producer Maxstream Studios. Selamat sore Mas. Mas, sudah terdengar ya teman-teman ya? Oke, mungkin mikrofonnya boleh dinaikkan sedikit volumenya ya kalau kurang terdengar. Terima kasih, Mas. Oke, kita sudah ada nih Mas di press conference film Rumah Teteh Story of Helena yang sebentar lagi tayang 13 Februari 2025. Mungkin bisa diceritakan nih Mas Adit ya, bentuk kontribusinya secara langsung terhadap film ini dan kenapa sih alasannya ingin terlibat di proses produksi film Rumah Teteh Story of Helena. Silakan Mas. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, mungkin nama saya Adityo Rengga Negoro, mewakili Maxstream Studios. Dalam hal ini Maxstream Studios sebagai bagian dari Telkomsel pastinya ingin selalu support dan berkontribusi khususnya terhadap perfilman Indonesia dan juga lokal konten gitu ya. Apalagi film Rumah Teteh ini diangkat dari folklore lokal, dalam hal ini di Bandung, sangat inline gitu ya dengan misi Maxstream Studios untuk mampu dan berkontribusi mengangkat cerita-cerita lokal seperti Rumah Teteh ini yang dari Bandung dan kemudian viral di YouTube menjadi sebuah film yang bisa dinikmati oleh semua orang, apalagi kalau nanti sampai bisa go internasional gitu ya. Sehingga
misi kita untuk membuat lokal konten yang berasal dari lokal story, dan itu bisa teramplify sampai level nasional dalam bentuk film ataupun nanti internasional, membuat story Tebet Indonesia lebih terdengar gitu ya, khususnya lebih tervisualisasi dalam hal ini menjadi film yang tayang di bioskop, dan juga menjadi kontribusi nyata kita lah untuk berkontribusi terhadap lokal konten, apalagi ini nanti diangkat dari lokal story gitu sih Mas. Betul sekali, jadi begitu banyak lokal story tentunya yang menghasilkan lokal konten yang menarik untuk tentunya disaksikan banyak orang, tidak hanya di Indonesia pastinya, dan Maxstream senang sekali dapat bergabung tentunya mendukung film dari Rumah TV ini. Gimana Mas, ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin dalam hal ini terima kasih juga buat Pak Niki gitu ya, yang sudah menawarkan untuk bekerja sama dalam film ini, sehingga ya pada akhirnya harapannya film ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa ditonton oleh banyak orang, dan orang lebih mengenal lagi, oh banyak sekali budaya Indonesia yang bisa diangkat di film, sehingga nanti film pada akhirnya bisa jadi alat diplomasi juga gitu ya, baik di nasional maupun di internasional. Betul sekali. Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu buat Mas Adi. Terima kasih Mas. Berikutnya kita akan bertanya ke sutradara kita, Mas Nanang Istiabudi. Selamat siang Mas. Selamat siang. Sebelumnya kami juga mengundang tentunya Dede Ali ya, betul ya? Dede Satria, mohon maaf, dan Ferdi Ali. Silakan dapat bergabung. Dede Satria dan Ferdi Ali boleh dapat bergabung. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Ada di sisi sebelah kiri sana, tempat duduk yang masih kosong. Ini dia nih anak-anak kos yang nanti bakal kita tanyain juga ya, gimana keseruan syutingnya di film ini. Kita kembali ke Bapak Nanang Setiabudi atau Mas Nanang. Gimana nih Mas menjaga originalitas cerita? Karena kan ini diangkat dari kisah nyata ya, yang sudah tentunya dialihwanakan ke layar lebar. Apakah ini menjadi sebuah kesulitan gitu ya untuk diangkat menjadi medium film, atau malah memberi ruang kreativitas lebih nih untuk Mas Nanang sebagai sutradara? Persilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yes. Saya juga mau memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Istiabudi. Ya. Ini wajahnya wajah baru tapi stok lama. Jadi sudah hampir 10 tahunan lebih saya tidak menyutradarai film layar lebar. Jadi agak grogi ini. Agak grogi. Berhadapan sama kawan-kawan media yang generasi Gen Z sekarang ini gitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Niki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, yang sudah berpuluh tahun tidak menyutradarai film, baru kali ini lagi menyutradarai film. Kemudian dari pihak Maxstream, terima kasih untuk kerjasamanya. Dan satu lagi sebenarnya orang yang paling dekat dengan saya untuk kerjasama dalam film ini, yaitu Bapak Deddy Mercy, ya, yang beliau juga salah satu produser di film ini. Gitu. Nah, terus saya juga ucapkan terima kasih juga buat para pemain ya, para pemain semua yang sebenarnya pemain-pemain muda, ganteng-ganteng. Ya, saya berharap juga ini kira-kira 10 tahun yang lalu saya juga gantengnya seperti ini. Ya, sama salah satu pemain yang paling tercantik yaitu Mbak Nova juga. Terima kasih untuk kerjasamanya di film ini. Oke, nah pada kesempatan ini juga ini film yang karena saya sudah lama tidak kembali di dunia film, artinya ini saya menawarkan juga satu jenis film horor, ya, bergenre horor yang mungkin nanti kawan-kawan media bisa tulis. Ini film horor yang tidak sembarangan film horor, yang tidak biasa film horor. Ini yang saya, kenapa saya mau menerima tawaran ini? Karena ini tawaran yang cukup luar biasa menantang buat saya. Karena pada saat saya membuat film horor sekitar terakhir saya bikin Kereta Setan Manggara, kalau nggak salah itu, atau Terowongan Casablanca, ya kira-kira belasan tahun yang lalu. Ini punya pola yang berbeda, dan saya harus belajar banyak untuk menyajikan film horor di era sekarang ini. Ya, jadi sekali lagi
kenapa saya berani menerima tawaran ini, bukan saja karena ini film karena dengan tema yang lokal ya Pak ya, dengan tema yang cukup sederhana. Saya mengharap cukup sederhana yang dekat sama kita, yang sederhana dan dekat sama kita, yaitu cerita tentang anak-anak kos, tentang rumah kos-kosan yang barangkali karena kebetulan peristiwanya ada di Bandung, jadi kita ambil semuanya peristiwanya, lokasi dan pemain segala macam berbudaya Bandung gitu, atau Sunda lah gitu ya, Bandung kota gitu. Nah, ini kalau peristiwanya, sebenarnya peristiwanya bisa di mana aja, di kos-kosan mana aja ya Pak Bri ya, di Jakarta bisa ya, di Surabaya bisa, di Makassar bisa, pokoknya semua bisa untuk tema-tema seperti ini. Nah, ini yang menarik ya. Kalau dari pertanyaan tadi ya, saya barangkali kesulitannya yaitu kesulitannya bagaimana saya meramu ini menjadi sebuah tontonan yang menarik ya, dengan setting yang cuma di sebuah rumah aja ya, sebuah rumah dengan yang kalau kita lihat, kita saksikan tadi, kalau setnya dari ruang ke ruang, dari halaman rumah dan lain sebagainya, pokoknya seputaran rumah itu. Nah, ini cukup menarik untuk saya tampilkan. Ini tantangan yang menarik buat saya. Karena apa? Karena biar supaya apa yang saya hadirkan ini nyampe kepada penontonnya. Pesan apa yang pesan apa yang di dalam tulisan itu, saya berusaha keras untuk saya sampaikan, untuk nyampe ke dalam penontonnya. Nah, saya berharap kawan-kawan yang sudah menyaksikan film ini bisa mendapat sesuatu, bukan saja cuma hiburan, tapi ada dari sisi sinematografi yang memang saya tawarkan di dalam film ini. Ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istia Budi comeback ya, setelah terakhir mungkin 2007-2008, akhirnya hadir lagi menjadi sutradara di film Rumah Tete. Tepuk sekali lagi boleh. Selanjutnya kita akan ngobrol dengan para guest. Kita akan mulai dari sebelah sana terlebih dulu. Boleh aja ya? Boleh diceritakan karakternya seperti apa dan keseruannya dalam film ini bagaimana? Oke, sebelumnya I wanna say alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah, kita semua dikasih kesehatan ya, teman-teman cast, semua yang hadir di sini, teman-teman media. Salam kenal, saya Ferdi Ali. Halo, assalamualaikum. Congratulations yang pasti buat Paniki. Ya, Mas Bro Muhid datang nggak? Oke, siap. Congratulations, selamat buat Paniki atas film Rumah Tetehnya. Terus dari pihak Mas Trim yang terhormat juga, dan juga Bang Bri yang datang. Terima kasih sudah datang Bang Bri, dan congratulations juga, selamat buat sutradara saya ini, ya, Mas Nanang Istia Budi. Saya kerjasama sama beliau itu dari 2005 kalau nggak salah. Terus itu saya masih peran-peran ya harian lah, 1 scene 2 scene, itu juga nonton bokep itu waktu itu scene-nya. Tapi itu memang kenyataan, memang scene seperti itu. Tapi itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa sama Mas Nanang buat film itu sesuatu yang amazing kalau menurut saya. Saya langsung kenalin aja nama saya di karakter saya di sini. Di sini saya berperan sebagai Aldo. Aldo lagi, salah judul. Di sini saya berperan sebagai Kang Kopral. Iya, maaf tadi saya baru ke sebelah soalnya. Kang Kopral itu tokoh yang ada di novel Bri. Ya, bukan yang soalnya ada beberapa tokoh yang memang tidak ada di novel Bri, tapi ini ada di novel Bri. Kang Kopral. Kang Kopral itu dia seorang yang dekat sama Bri dan kawan-kawan, suka nongkrong. Ya Bang Bri ya, suka nongkrong bareng-bareng, main gitar gitu. Tapi di film ini agak dibuat berbeda dari Kang Kopral yang ada di novel. Dan memang tapi ada kesamaannya yaitu sama-sama suka atau menyukai hal-hal yang mistis, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang goib. Dan sini Kang Kopral orangnya nggak takutan gitu. Makanya nanti kalau kita sama teman-teman udah nonton ya, tadi Kang Kopral itu suka sama peliharaan yang berbau mistis gitu.
terus barang-barang mistis. Dan kurang lebih juga Kang Kopral di sini tahulah kurang lebih karena rumahnya itu memang dekat dengan rumah Teteh. Nah, Kang Kopral ini itu pamannya Rudi yang diperankan oleh Kamil, ya Kamil ya. Ya ini saya pamannya ceritanya. Jadi kurang lebih rumahnya dekat, terus juga sering nongkrong, ya kurang lebih seperti itu sih. Dan mengetahui lah kurang lebih apa yang terjadi di rumah Teteh, jadi nggak heran lah Kang Kopral ini apa yang terjadi di rumah Teteh. Itu sih kurang lebih dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, tadi udah intinya menarik sekali. Sekarang kita bergeser ke Hamisha di sebelah mana dan Maifa. Mungkin boleh diceritakan ini sebagai film pertama, betul ya? Film layar lebar perdana. Ini gimana nih perasaannya dan tantangannya? Perdana tapi langsung horor, gimana keseruannya? Boleh berdiri nggak? Boleh berdiri? Biar kelihatan. Tidak terlihat ya, boleh silakan berdiri mungkin ya. Oke, bisa diberikan, boleh. Kebetulan karena ini film pertama saya, jadi ini sebenarnya oke. Jadi sebenarnya seru sih pastinya dan deg-degan juga dan pas banget dapetnya juga film horor gitu kan, suatu hal yang memang ingin banget untuk saya ikut ke dalam proyekan tersebut gitu. Dan untuk ceritanya menarik banget karena kebetulan saya juga anak kosan dan saya merantau, jadi menarik aja gitu ceritanya sebagai sesama anak kos juga gitu. Untuk tantangannya sih jujur karena saya mungkin saat itu untuk karakter saya syuting cuma sehari ya, jadi datang terus lalu kita PP gitu. Mungkin untuk sampai sananya kita cukup untuk menyesuaikan juga dengan teman-teman, karena kan kita sebelumnya belum sempat ketemu dan baru ketemu di lokasi gitu. Tapi untuk suasananya seru gitu kan, dan didukung oleh semua teman-teman, dan emang ada beberapa dari cast juga saya juga sudah kenal dari lama gitu. Oke. Pastinya seru banget ya kalau misalnya film horor ini pasti di luar comfort zone, apalagi ini film pertama. Tapi pas aku tahu cerita ini ada juga tentang persahabatan dan ada tentang kisah nyata juga, jadi aku pasti tertarik banget sama role ini gitu. Betul. Jadi ada tidak hanya horor, tapi ada friendship di situ dan juga menarik sekali karena ini memang dari kisah nyata gitu. Kisah nyata, jadi pasti relate ke banyak orang, apalagi anak-anak kos sih. Baik, terima kasih untuk Hanisha dan Meko, boleh tepuk tangan. Thank you. Kita sekarang ke Isabella Fry, sebelah sini boleh ya dibantu mikrofonnya Mas. Oke. Oh ya, makasih. Nah, pengalaman menarik juga nih tentunya. Sebagai siapa di sini dan pengalaman menarik apa nih yang dilewati selama proses syuting Rumah Teteh ini? Oke, jadi aku perkenalkan dulu, nama saya Isabel Fry dan saya main sebagai Memi. Dan ini juga termasuk film pertama saya, film perdana saya, dan juga film pertama itu film horor. Pas banget, buat aku pas aku dapat info, dapat news, kabar kalau aku keterima di sini, aku happy banget karena gimana ya? Karena aku udah lama ngomong kayak, oh, aku pengen banget main di film horor. Aku tuh I really want to play in a horror film, dan akhirnya jadi aku dapet kabar film pertama aku banget itu ternyata film horror sesuai kemauan aku. Dan yang aku bisa lihat di film ini, yang aku that I can see from, cuma aku main bareng Maifa, aku cuma main sehari doang, kita tentang yang samaan, kita role-nya emang barengan. Dan dari aku sehari aja lihat di situ sebagai fans horror, aku udah sering nonton film horor yang emang bisa dibilang itu cuma modal jump scare doang. Jadi dia nggak menjual cerita, tapi dia itu cuma menjual kayak, oh yang penting penontonnya itu takut, yang penting mereka itu afraid of the film, yang penting mereka itu deg-degan aja gitu. Tapi di sini beda, Rumah Teteh itu beda karena dia nggak jual jump scare, dia nggak cuma dikit-dikit itu nakutin penonton, tapi dia juga menjual cerita, dia menjual lore, there's a story behind this, dimana kalau penonton itu benar-benar menyaksikan, benar-benar to watch this film, nonton film itu tuh mereka bisa dapat the story behind this gitu. Jadi emang cuma bukan modal cheap jump scare doang. Betul sekali, setuju ya teman-temannya. Tadi kita disuguhkan tidak hanya jump scare aja, tapi ada sinematografi, ada chapter-chapter yang menarik di situ betul, ya. Betul banget. Jadi memang suguhan terbaru dan sangat menarik nih dari film Rumah Teteh. Terima kasih Isabella. Sama-sama. Dan berikutnya kita akan bergeser
Dan kita sekarang kehadiran tentunya yang juga akan bergabung secara langsung di sini ada Erdin Werdrayana. Boleh tepulkan sebelah sini ya, boleh silakan. Akhirnya kita tunggu-tunggu ya, boleh silakan ke tengah. Ini dia nih Bri-nya ya, yang paling ditungguin dari tadi, silahkan. Tapi sebelum kita ke Bri, sekarang kita ngobrol sama geng kosan ya, anak-anak kos ya. Sebelah mana anak-anak kosnya? Oke, ada Kamil Rafif, Sani Fareza, dan juga Satria Danielo. Ini mungkin boleh diceritakan sedikit ya. Pertama pasti perkenalan dulu, namanya siapa, sebagai siapa di sini, kemudian mempersiapkan diri untuk peran. Karena kan membutuhkan bonding yang kuat ya sebagai anak kos di sini. Dan tentunya chemistry tadi nih, yang seru-seruan itu tuh gimana membangunnya? Boleh silakan. Dari yang mana dulu? Dari yang tua dulu kali Mas ya. Oh ya, itu boleh silakan. Mas Sani. Halo, aku Sani Fareza, tadi berperan sebagai Irwan. Sebelumnya terima kasih buat media yang udah nonton film Rumah Teteh tadi. Apa ya? Aduh, gue nervous lagi. Apa ya? Apa pertanyaan tadi Mas? Agak lupa. Sebagai siapa di sini, kemudian boundingnya untuk membawa chemistry sama. Kebetulan dari beberapa dari kita udah ada yang saling kenal, jadi nggak sulit lah untuk bondingnya. Itu aja sih. Dan sebelum syuting kita juga ada reading semingguan, terus kita juga sempetin untuk nongkrong untuk lebih dekat lagi chemistry-nya. Dan alhamdulillah hasilnya tadi kita seperti yang tadi kita chemistry-nya seperti itu tadi yang sudah ditonton. Seperti apa itu ya? Iya, begitulah. Aduh, nervous. Dan ini film horor pertama saya. Terima kasih sebelumnya buat Pak Sutradara, Pak Nanang, Pak Produser yang sudah mempercayakan saya untuk berperan sebagai Irwan di Rumah Teteh ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Lanjut Satria. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Satria. Satria. Ya, halo, saya Satria Danielo berperan sebagai Asep. Mana nih tadi yang tahu namanya? Asep. Luar biasa. Asep ya. Untuk chemistry sama anak-anak sebenarnya nggak terlalu sulit karena sebelum project pun kita udah saling kenal. Paling ya itu seperti apa yang Sani bilang, kita nongkrong, jalan-jalan kemana. Untuk chemistry nggak terlalu sulit, tapi kalau untuk karakter sendiri kesulitannya adalah karena ini bercerita tentang Bandung, mau nggak mau kita menggunakan dialek Sunda, yang dimana hanya dikasih waktu seminggu ya buat reading ya. Jadi saling mengulik satu sama lain, dan alhamdulillahnya dapat teman-teman yang enak diajak sharing. Jadi bisa saling bantu, saling support, saling ngasih tahu. Gitu aja. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Asif dong ya. Selanjutnya kita ke Kamil Rafif, silakan. Selamat siang semua teman-teman media. Saya Kamil sebagai Rudi di sini. Keponakannya Om Kopral di sini dan teman-temannya ada yang di sini semua nih. Ya. Sejujurnya ini film horor pertama, film pertama juga. Jadi nervous banget pastinya. Tadi bondingnya gimana? Ada kesulitan mungkin atau ada cerita-cerita lain nih yang mungkin keseruan sama syuting yang mungkin oh banyak ya. Tapi kita korek kalau kayak gitu ya. Jujur. Berdiri kali ya, sambil berdiri. Gue seneng. Makin nervous jadinya. Iya. Pulang nih saya. Jadi jujur ketemu sama cast-cast yang ada di sini happy banget pastinya. Ketemu Pak Nanang juga, apalagi saya seneng banget dapat kesempatan. Pokoknya mereka seru banget, jadi gampang banget buat bonding gitu, dan enak lah buat sharing-sharing gitu. Dan saya suka banget sama filmnya. Jujur, saya berharap di film ini ada demand baru di film horor Indonesia, nggak cuma menjual jump scare karena setahu saya selama ini film Indonesia itu terkenalnya cuma jump scare aja. Tapi semoga adanya film Helena ini punya demand baru yang nggak cuma jump scare doang, tapi dari story asli, kisah asli
ternyata film horor juga bisa menarik gitu. Sayang ya udah, bercanda ya. Iya, itu aja kayak sekian gitu. Makasih banyak. Luar biasa. Tepuk tangan juga dong dan pastinya semoga ini menjadi sebuah horor yang berbeda untuk penonton. Selanjutnya kita ke Philip dan Dede sebelah sana ya. Boleh tepuk tangan dulu dong nih ya. Menceritakan juga sebagai siapa di film Rumah PP dan juga mungkin apa sih kesulitannya untuk memerankan karakter masing-masing di film ini. Ayo, Ya. lu dulu. Ya menarik ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih buat Mas Ferdi, Pak Nanang, Pak Niki, dan kru-kru yang lain sudah mempercayai kami sebagai cast untuk memainkan karakter-karakter di Rumah PP ini. Di sini saya Philip Chow berperan sebagai Nando. Ya seperti yang teman-teman media tadi udah lihat, Nando itu sebenarnya provokator, penyebab dari segala penyebab. Betul Pak? ya. Cuman dia tetap mau kalah, udah tahu namanya penyebab seharusnya minta maaf ya, tapi nggak, tetap bersikeras. Itu aja sih. Bondingnya sama aja kayak teman-teman yang lain. Kalau aku pribadi tuh karena udah pada kenal kan, sebelumnya kita udah nongkrong bareng, emang udah temen nongkrong lah. Jadi nggak perlu banyak bonding gimana. Jadi Jadi apa? Satu lagi, jujur ini film pertama saya juga, film horor. Ya, terima kasih. Itu aja sih. Terima kasih buat Billy. Ya itu dari film pertama juga ya. Bondingnya tidak terlalu sulit karena sudah saling kenal. Ya betul. Jadi boleh gimana? Silakan sebagai siapa di sini. Oke, jadi di sini nama saya Dede Satria. Saya berperan sebagai Doni. Jadi, Sep tadi gimana? Baca ayat kursi dulu, Sep. Itu lucu ya? Gak tau sih, aku belum nonton. Kalian udah nonton ya? Enak banget. Ya, kurang lebih kalau masalah film Rumah Tete ini ya, ini film yang relate banget ya. Karena kita semua ngalamin juga anak-anak kosan, anak rantauan, yang pasti dari segi cerita sih pede sih ya. Pede ya Pak Niki ya? 2 juta penonton pede. Amin. Jadi memang kalau untuk bonding sama teman-teman kosan sih ya mungkin sama sih sama teman-teman kalau memang kita udah kenal dari sebelumnya gitu. Tapi kalau untuk karakter sih dari off cam kita juga paling main-main biliar di sana, terus kita wisata malam gitu ya, nongkrong lah intinya gitulah. Jadi apa yang ada di sana tuh kita sempat ada beberapa tragedi juga gitu ya kan. Tragedi apa boy? Yang seru nih di proses syuting. Jadi ada kalanya pada saat kita off cam ya, kita nongkrong di luar itu ada teman kita inisial P sama S ya. Oh sudah jelas sepertinya ya. Inisial ya. Mereka ada bonding juga sama anak-anak Akamsi sana gitu ya kan. Pengen mendekat ke keluarga setempat sih. Iya. Ya inisial Philip dan Sani intinya. Itu bukan inisial Pak. Oh bukan inisial. Oh iya benar. Jadi ya mungkin karena segala kejadian yang kita unpredictable itu ya, kita akhirnya jadi cair banget sih. Itu sih, dan itu off cam dan on cam kayaknya jadi nggak jauh beda. Kita sama-sama cair. Jadi itu sih kekuatan mereka berdua ini kayaknya nyatuin kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Seperti lihat tadi ya, chemistry-nya benar-benar kuat solid sekali sebagai anak kosan ya. Selanjutnya kita akan bergeser ke Erdin Wendrayana. Silahkan, inilah dia Brinya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bri kita. Iya. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman media sudah datang hari ini. Makasih banyak sudah bikin waktu, dan juga terima kasih kepada Pak Nanang, kepada teman-temanku semua, dan pastinya Tete Nova Elisa. Bonding sih sama seperti yang teman-teman udah sebutkan tadi, bondingnya oke banget karena kita udah kenal. Cuman yang agak susah sebelum reading bahkan yang aku pikirin adalah bonding dengan Tete Nova Elisa. Karena aku nanya teman-teman kan, terus
gimana sih seorang Nova Eliza kalau di set? Oh katanya pendiam, terus ada yang bilang galak juga teh. Jadi aku agak takut, aduh gimana nih. Tapi ternyata pas sudah ketemu, pas reading pertama masih pendiam sih teteh. Tapi reading kedua dan seterusnya dan di set jadi cair banget teteh. Lu disenyumin doang. Kok nengok ke Akang Ferdi ya? Ya lanjut. Lanjut. Selain itu semuanya aman banget dan juga makasih Pak Nanang di set membantu banyak dan juga Om Ferdi Ali, makasih Om. Udah selain itu saja sih. Oke. Udah sebutkan. Thank you. Kita masih mau nanya lagi boleh ya untuk nge-bring-nya nih. Ini ada nervousnya nggak sih dipasangkan dengan Nova Eliza, Nova Eliza yang tentunya udah film banyak sekali, harus ada beberapa banyak mungkin ya satu scene yang di satu tempat yang sama, kemudian ada chemistry-nya, itu gimana membangunnya? Apalagi kan Bri ini karakter asli ya, yang asli tentunya, dan ada nggak sih treatment khusus yang dilakukan untuk menghidupkan atau membuat nih penonton percaya dengan karakter Bri dan chemistry-nya bersama dengan Teteh ini? Silakan. Kalau nervous sudah pasti nervous banget seperti yang aku sebutin tadi. Tapi kalau masalah bonding ya cukup kita ngobrol dan waktu itu juga sempat ada beberapa kejadian mengerikan dan lucu. Walaupun emang banyak film-film horor, promo film horor yang nyebutin wah di set ada kejadian A, B, tapi ini benar-benar semua kejadian nyata dan beberapa menyangkut Teteh Nova Eliza juga. Salah satunya di set ada puting beliung. Nah itu tuh yang menurut aku benar-benar buat kita semua bonding. Karena dari sana kita benar-benar ngobrolin film ini dan ngobrolnya dengan karakter masing-masing. Maksudnya menjadi karakter masing-masing. Sani, Dede, Satria, Philip, semua jadi karakter masing-masing di saat kita di Cirebon. Gak ada yang manggil nama asli, semuanya manggil nama peran. Dan menurut aku itu sebuah chemistry yang kita bahkan gak diskusi dan itu terjadi aja begitu. Dan menurut aku itu suatu hal yang spesial. Itu sih. Betul, jadi natural semuanya karena memang sudah dibiasakan dengan memanggil nama karakter masing-masing gitu ya. Iya benar. Betul. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Erdin. Nah, sekarang kita ke Teteh nih. Boleh bergeser Teteh. Selamat siang. Sebagai seorang Teteh nih, ada nggak sih persiapan khusus nih? Karena tadi ada banyak sekali. Waduh, bukan sebentar. Ini ada Teteh. Mohon maaf, bukan Teteh ini yang dipanggil ya. Teteh, boleh silakan lewat di tengah Teteh. Silakan teman-teman dikasih jalan buat Teteh dulu ya. Ini Teteh dari mana nanti kita tanya ya. Ya. Harus banget gitu ya pas gue gitu ya lewat ya. Mungkin dia recall kali gue mau syuting kali ya. Teteh pas masih ngekos di Cikini gitu. Terima kasih Teteh sudah turun. Iya. Oke, kita kembali ke Teteh Helena sebelah sini ya. Persiapan khusus nih, terutama kan banyak sekali logat Sunda yang dibawakan tentunya di film ini. Kemudian tadi sudah di-spill juga ada pengalaman mistis yang dirasakan selama syuting Rumah Teteh. Silakan mungkin Pak diceritakan. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Sudah makan? Sudah makan. Sudah makan. Terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Aku Nova Eliza, di sini berperan sebagai Helena dan Teteh. Jadi sebenarnya simpelnya kalau chemistry sama kawan-kawan ya pasti kita menggali itu terus lah ya. Kalau misalnya hari pertama pendiam mungkin karena aku membaca situasi dulu dari kawan-kawan, membaca kawan-kawan karakternya seperti apa, nanti habis itu baru lebih ke pendekatan. Tapi sebenarnya juga karena karakter Teteh itu ada berjarak dengan karakter-karakter yang lain, jadi memang sebenarnya ada unsur kesengajaan juga aku di lokasi gitu tidak terlalu banyak berinteraksi karena supaya ketika kita take itu moodnya lebih dapat gitu. Jadi kalau buat aku sebagai pemain itu memang harus dibangun dari sebelum take dimulai gitu kan. Bahkan dari proses mulai reading itu sudah harus dimulai. Kemudian tadi seperti kata Erdin, benar ada beberapa kejadian misterius atau ya memang kejadian sebenarnya sih yang aku alamin gitu. Pertama ketika syuting di danau itu yang harus ya adegan sama Erdin, pas mau masuk set itu aku melihat
kasih tahu nggak Pak Bri? Nggak apa-apa dikasih tahu ini. Boleh ya? Nggak apa-apa. Boleh. Sebenarnya ini udah aku bikin VT-nya juga udah aku bikin di TikTok sih sebenarnya. Dan aku melihat tetehnya langsung sendiri sih yang di danau itu. Ada beberapa teteh-teteh yang lagi melihat proses syutingnya. Makanya ketika aku masuk itu kayak sesak nafas ya waktu itu ya. Sesak nafas dan hampir mau pingsan. Terus habis itu langsung masuk ke ruang makeup. Terus datang bukan penunggu sih, lebih ke ustadz ya waktu itu. Kuncen ya. Kuncennya itu terus langsung apa kayak doain dari belakang, entah diapain. Sampai anget tekuk rasanya di belakang, terus ada kayak bekas tanda silang bintang gitu, dan itu baru hilang sekitar 3 minggu gitu. Itu yang pertama kejadiannya. Kejadian kedua juga di hotel. Ini beneran ya, bukan bohongan. Aku nggak suka yang bohong-bohongan. Ini aku alamin sendiri, dan aku baru buka di depan Mas Nanang, Pak Niki yang lain. Bahwa ketika di kamar hotel juga hari terakhir syuting, malam terakhir syuting itu aku inget banget kayak ada suara pasir di tembok kamar tidurku dan ada bisikan Helena gitu. Kemudian yang terakhir ya waktu promo kemarin di Bandung itu aku dengar suara anak kecil, kebetulan syutingnya di rumah Belanda, rumah kosong. Teman-teman yang lain gak ada yang denger sih, cuman aku yang denger, dan itu aku langsung kabur. Nah dari situ aku berinisiatif untuk ngubungin Pak Bri, penulis novelnya langsung, karena aku tuh kayak gini loh, kenapa kayak diikutin gitu, karena waktu itu aku pulang ke Bali juga nempel tuh si entah siapapun itulah ya. Akhirnya aku hubungin melalui DM Instagram, aku nanya, Pak Bri, sebenarnya kamu tuh sama Teteh itu udah selesai belum sih kisahnya gitu loh. Kemudian dari situ kita video call, ternyata memang belum usai antara Pak Bri, penulis yang asli, dengan Helena gitu. Makanya sampai akhirnya kita video callan, dan Pak Bri juga bilang bahwa sebenarnya Helena itu masih ada, Teteh itu masih ada, masih izin, masih suka ketemu. Ternyata Pak Bri dengan tetehnya itu sendiri, bahkan seminggu yang lalu ya, masih ketemu ya Pak? Masih ketemu dengan merinding gak sih? Kok gue merinding sendiri sih ceritanya. Terus udah gitu aku pikir apa mungkin karena aku belum izin sama beliau langsung ya, makanya kok kayaknya terbayang-bayang terus gara-gara kejadian danau itu. Aku 2 bulan gak bisa tidur nyenyak gitu, sampai akhirnya melukat ke Bali segala gitu. So akhirnya ternyata Pak Bri bilang bahwa Helena atau Teteh itu masih ada. Aku tanya tampilannya seperti apa aslinya, ternyata orangnya cantik, berkulit putih, memakai selendang kalau pergi kemana-mana. Terus udah gitu, dan ketika nanti malam akan premier itu minta dikosongin 1 kursi ya Pak ya, supaya kalau memang akan datang silahkan untuk menyaksikan gitu ya bareng-bareng. Bisa jadi ada di sini? Jangan dong. Kita habis nanya langsung ke Mas Bri. Oke, ya kurang lebih seperti itulah cerita aku. Itu kejadian sebenarnya yang aku alami. Wow, banyak sekali ya yang dirasakan Teteh. Tentunya Mbak Novelisa dalam memerankan Helena ini gak cuma satu, tapi ikut kemana-mana, itu luar biasa sekali ya. Dan itu bisa kita lihat semua di film Rumah Teteh, sebuah totalitas ya. Ya akhirnya ikut ke dalam kehidupan nyata. Tapi tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Novelisa untuk perannya kali ini di film Rumah Teteh. Nah kan tadi sudah disinggung sedikit tentang cerita bahwa Teteh masih ada, kemudian bentuknya atau wajahnya seperti apa. Sekarang kita mau ngobrol sama Mas Bri Story di sebelah sini. Gimana nih Mas akhirnya yang sudah ditonton ya melalui channel YouTube dengan jutaan viewers, akhirnya dialiwanakan dengan menjadi film sekarang, rasanya seperti apa, dan benar nggak sih Teteh itu ada seminggu yang lalu masih sempat ketemu, dan mungkin nggak hari ini datang ke premier malam ini? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah berkenan untuk hadir, dan terima kasih Pak Niki juga udah kasih kesempatan mengadaptasi novel jadi film. Mas Nanang juga keren, dan para pemain yang sudah melakukan remarkable job. Thank you. Sebenarnya berawal dari konten saya yang akhirnya diadaptasi jadi novel, dan itu cukup viral lah waktu itu. Intinya dalam
dijadikan film ini, ya perasaan saya senang, tentu saja tenang. Dan sebenarnya ini salah satu media yang oke, saya angkat dulu. Rumah Teteh ini berdasarkan benar kisah nyata, rumahnya masih ada, karakternya masih ada, dan Tetehnya pun masih ada gitu. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan message yang ada disampaikan oleh Teteh dalam kali ini. Message tersebut akan coba disampaikan di film Rumah Teteh gitu. Message-nya apa nanti yang tersirat dan tersurat ada di film ini, gitu aja. Wow. Boleh tepuk tangan dulu. Satu lagi mungkin Mas, harapannya nih untuk film ini, karena kan sudah dijadikan film, mungkin knowledge buat pembaca, kemudian juga penonton di YouTube, itu gimana nih ekspektasinya dan harapannya untuk film Rumah Teteh? Ya, ekspektasinya adalah dalam hal ini medianya adalah film, Mas ya, film, dan untuk apa? Untuk lebih merangkul apa ya? Untuk novel pembaca adalah penggemarnya, untuk film adalah nanti penonton film yang mungkin belum baca novelnya, tapi saya jamin di sini filmnya nggak jauh beda dengan novelnya. Dan ada beberapa cerita juga, beberapa kejadian yang di novel nggak ada, tapi di film ada. Jadi untold story-nya lah di film ada, di novel nggak ada, tapi di film ada. Makanya film ini akan lebih apa ya, lebih mubasik dari novelnya, gitu, seperti itu. Betul, di untold story yang sudah divisualisasikan ya Mas, yeah, dalam bentuk film. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Bri Story. Terima kasih. Sekarang saatnya tentunya kita buka sesi pertanyaan atau Q&A buat teman-teman media yang mau bertanya. Silahkan boleh angkat tangan, sebutkan nama, asal media, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silahkan Mas, yang ada di depan. Tes. Halo, perkenalkan nama saya Topan dari Media Historika Film. Aku mau nanya, untuk alat musik yang dipakai Teteh yang di danau itu namanya apa? Boleh disebutkan story-nya dari alat musik itu? Untuk Teh Nova Alisa, main alat musik itu susah gak sih Teh? Yang bunyinya rada unik gitu. Ya, terima kasih. Namanya itu karinding ya. Karinding memang khas dari Sunda, dan belajarnya cukup susah terus terang, karena ternyata hampir sama kayak main suling kali ya. Memang harus dari perut gitu nafasnya, dan itu karena mainannya kecil gitu, jadi untuk ngatur nafasnya juga lumayan berat gitu. Dan aku belum pernah main karinding itu sebelumnya, ditawarkan coba latihan waktu kita reading juga latihan terus gitu. Bilang susah banget sih, karena kayaknya belum familiar sekali ya. Kalau jenis alat musik yang lain udah banyak, tapi kan untuk khusus karinding buat aku tuh belum terlalu familiar. Makanya untuk belajar pun akhirnya butuh waktu dan proses ekstra waktu gitu untuk mempelajari. Dan itu didatangi langsung pelatihnya gitu waktu itu, dari mana sih, Bandung ya waktu itu? Dari Bandung, terus langsung ke set. Kemudian sebelum tik mulai kita latihan terus gitu. Dan di set itu kan set kuburan gitu? Iya, set kuburan yang main karinding. Ya, itu set kuburan, terus yang ada kesurupan itu tuh. Yes. Di toko kita. Harusnya masuk ke gue ya, tapi ke toko. Iya, jadi memang sulit sih karinding itu. Tapi menyenangkan, jadi tahu gitu bahwa musik Indonesia itu tradisionalnya itu kaya sekali ternyata. Dan salah satunya karinding. Betul, terjauh ya Mas Taufan ya. Berikutnya, terima kasih Mbak Nova. Silakan sebelahnya, ada lagi ya yang mau bertanya, yang sudah siap bertanya juga dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Saya Iqbal dari Pakar Popcorn. Saya mau tanya sama Mas Nanang sama Mbak Nova ya. Saya pengen nanya sama Mas Nanang, kenapa pilih Mbak Nova sebagai karakter Helena? Dan juga kenapa memilih Mas Erdi Nuerdayana sebagai karakter Bri? Dan juga Mbak Nova nih, saya pengen tanya, seberapa first impression-nya memerankan karakter Helena? Itu aja sih, terima kasih. Oke, ada dua pertanyaannya. Yang pertama tentunya dari sisi departemen acting ya, pemilihan cast-nya. Mbak Nova, terima kasih Mas. Yang pertama-tama pasti tentu kita lihat secara fisionomi ya. Karena ini Teteh ya. Teteh berarti usianya ya sekitar di atas 30 gitulah. Ya, artinya pemilihannya itu satu. Kemudian
secara wajah juga kelihatan ya Sunda-Sundanya dapet lah gitu ya, warna kulit dan lain sebagainya gitu. Nah itu pilihannya. Nah kalau masalah kemampuan aktingnya kita nggak usah ragukan lagi gitu. Dia mampu untuk memainkan itu, dan ini beliau bisa berkarakter seperti itu sangat luar biasa ya. Terima kasih ya Mbak Nova. Nah untuk Erdin, pada saat itu pemilihannya ya kita lihat ya, dengan gaya rambutnya aja secara fisionomi kita pasti setuju, sepakat ya Mas Bri ya. Itu kalau Erdin seorang sosok mahasiswa yang ya kalau mungkin zaman dulu kita bisa lihat Ali Topan anak jalanan dan lain sebagainya. Jadi karakter-karakter yang memang ya secara sepintas kalau dilihat juga wah ini pas banget untuk seorang mahasiswa. Nah itu pilihannya, itu secara fisionomi, dan secara kemampuannya juga aktingnya juga tidak usah diragukan lagi, karena beliau juga banyak bermain ya di televisi ya FTV, walaupun ini film pertamanya. Dan satu lagi saya juga mau menambahkan ya Mas tentang Karinding tadi. Kenapa pilihannya alat itu? Karena itu suara sangat dramatis sekali ya. Kenapa nggak angklung? Kan dari kan gitu. Ya. Nah itu untuk menambah dramatik daripada situasi, suasana, dan bisa dimasukin musik itu sendiri. Gitu. Nah Karinding itu karena tokohnya si Teteh itu kan kalau kita tarik mundur itu di era tahun 80-an ya, masih ada hidupnya 90-an ya, 80-90 ya, 80 akhir lah gitu kalau ngelihat tarik mundur ya, kan itu peristiwanya 2007. Jadi Teteh itu masa hidupnya waktu ngelihat Karinding itu di era-era yang bermain itu di era-era dia masih muda gitu. Ya. Jadi pilihannya itu untuk menambah suasana dan dramatik selain estetiknya, yaitu kita memakai alat tradisional itu. Dan saya mau menggambarkan bahwa Teteh hidup di zaman masa lalu dengan Karinding itu. Secara film. Saya menggambarkan itu karena Teteh itu orang masa lalu itu dari Karinding itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Berikutnya tadi pertanyaan kedua, first impression ya untuk Mbak Nova ketika dikabarkan ya betul jadi pemeran Helena di Rumah TTI seperti apa Mbak? Silakan. Menyeramkan sih sebenarnya ketika baca skripnya, karena Tetehnya ini sendiri memang dia menyimpan masa lalu yang sangat kelam gitu ya kalau kita udah nonton bareng-bareng, dan dia tuh seakan butuh teman ngobrol, teman cerita. Datanglah Bri yang akhirnya menjadi teman dekat, dimana dia bisa menceritakan kisah-kisah pengalaman pahitnya gitu. Kalau aku pribadi sih, aku suka sih cerita-cerita begini gitu, karena ya bukan karena aku punya masa lalu yang kelam ya, cuma maksudnya pasti perempuan-perempuan di luar sana tuh relate dengan hal-hal seperti ini, punya masa lalu, kemudian dia butuh teman ngobrol, teman cerita gitu. Jadi sebenarnya seram tapi juga seru. Itu ya, jadi ada seremnya tapi juga seru karena tantangan ya, memerankan karakter yang ada memang ya, hadirnya ada, dan itu menjadi sebuah challenge. Apalagi ini cerita sebenarnya. Betul, betul sekali. Baik, Mas Iqbal terjawab ya pertanyaannya. Berikutnya silahkan, ada pertanyaan lagi Bapak, boleh dari depan. Nama media dan pertanyaannya untuk siapa? Selamat sore semuanya. Saya Iwayan Bagiartana dari lewatlensa.com. Selamat akan dirilisnya film Rumah Teteh, Story of Helena. Semoga nanti benar-benar jadi box office ya. Amin. Sukses semua. Pertanyaan yang saya ajukan buat Mas Nanang apa Kang Nanang nih? Karena ini kan ceritanya Sunda, Kang Nanang kali ya. AA ya. Nah, ini kan ceritanya diadaptasi dari Bristory ya. Nah, apakah cerita ini memang benar-benar 100% adaptasi dari Bristory? Apakah dalam film ini ada pengembangan cerita atau adegan atau scene
Karena kalau saya melihat ini sangat menarik sekali. Karena siapa namanya, Bri mencintai seorang wanita yang masa lalu. Ya, sulit dibayangkan bahwa wanita itu memang quote unquote seorang hantu gitu ya. Dan pada akhir ceritanya juga sempat ada adegan berpelukan. Apakah itu menjadi suatu hal yang nyata yang ditulis oleh Bri dalam Bri Story ini? Itu yang saya ingin ajukan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas Nanang bahwa ini adalah kembalinya lagi dalam menyutradari film, dan dikatakan juga tadi bahwa sangat berbeda pembuatan film ini. Boleh diceritakan apa sih perbedaan pembuatan film Mas Nanang 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, dan apa kesulitan-kesulitan yang apa namanya dihadapi dalam pembuatan film Rumah Teteh Story of Helena ini. Dan kemudian yang ketiga, sebenarnya rumah hantu itu yang dipakai kos ini, apakah memang nyata rumah itu, dan boleh tahu nggak tempatnya di mana? Jangan sampai kita nyasar ke rumah itu. Ini antara nyasar atau Bapak mau nyamperin? Masih perlu dibantu. Ya. Karena kan di Bandung juga kan banyak sekali rumah-rumah seperti itu, sampai hotel pun masih ada yang menggunakan rumah-rumah itu. Karena saya pernah nginep, kayaknya beda gitu, karena kita lihat tuh apa namanya, arsitekturnya kan rumah Belanda. Ini jangan-jangan ada gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan, yang pertama tentang story development, apakah 100% dari cerita Mas Bri atau ada pengembangan di situ? Silakan. Saya dulu sedikit ya. Yang pasti ini secara tema, secara substansi cerita itu sendiri memang mengikuti Bri ya. Bri. Cuma karena ini dipindahkan ke dalam film, artinya pasti saya akan berpikir bahwa saya harus memberikan nilai-nilai dramatik, estetik, sama artistik. Jadi bukan cuma sekedar tulisan, bacaan yang orang berimajinasi saja. Nah, artinya di sini pastinya saya menghadirkan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu untuk menambah nilai dari cerita itu sendiri. Ya alhamdulillah ketika penulisnya Mas Bri itu nonton, dia merasa senang karena apa yang dihadirkan itu memang benar-benar ya inilah sebuah film dan bukan sebuah novel gitu. Yang benar-benar harus penonton itu bisa menikmati, bisa merasakan, kemudian bisa juga menjadi sesuatu, syukur-syukur nanti apa yang disampaikan di dalam cerita, di dalam film ini bisa sampai ke penontonnya, bisa menjadi bekal dia nantinya gitu. Ya, jadi yang pasti walaupun ini tulisannya cukup sederhana ya Mas Bri ya, secara struktur itu cukup sederhana, tapi inilah tantangan buat saya, tantangan buat penulis senarionya, tantangan buat tim kreatif untuk meramu ini menjadi sebuah tontonan yang saya berharap tidak jauh berbeda ya Mas Bri ya, tidak lepas dari konten dari Bri Story itu sendiri. Nah, kalaupun ada nilai-nilai yang tadi kawan-kawan lihat itu tadi, yaitu saya pasti akan menambahkan itu karena di dalamnya ada unsur tadi itu, estetik, dramatik, sama artistik di dalam film itu. Gitu. Apalagi film yang tadi kawan-kawan tonton itu lebih kepada storytellingnya, ya, lebih kepada cerita. Gitu. Nah itu yang membuat saya merasa kehadiran saya setelah 10 tahun lebih tidak menyutradarai, saya harus hadir dengan sesuatu yang baru. Walaupun genrenya horor, tapi tetap menghadirkan sesuatu yang barangkali atau mungkinlah kawan-kawan juga menyaksikan film horor tadi sangat-sangat berbeda dengan horor-horor yang kawan-kawan pernah saksikan, yang kebanyakan saksikan itu. Nah itu yang membuat saya tertarik untuk menerima tawaran ini. Nah, bedanya dengan film horor ketika saya membuat Terowongan Casablanca di era tahun 2007, ini peristiwanya persis nih ya Mas Bri ya, 2007, tapi
pas 2007 persis saya membuat produksi film Terowongan Casablanca. Nah, pada era itu film-film horor yang disajikan itu semuanya artificial effect, artinya dikerjakan di lapangan. Nah, di era sekarang ini ternyata ada visual effect yang dikerjakan di post pro, yaitu namanya CGI. Nah, jadi saya di sini belajarnya adalah belajar bagaimana menggabungkan artificial effect yang saya kerjakan di lapangan sama visual yang dikerjakan di post pro, ya CGI itu. Nah, ini cukup menarik dan cukup menjadi tantangan. Gitu. Artinya saya berimajinasi untuk menghadirkan sosok itu, sosok yang tidak seperti dulu. Walaupun sebenarnya kalau kawan-kawan lihat tadi itu sebenarnya ketika Teteh yang menjadi hantu itu hadir dan berhadapan dengan dukun, itu saya menghadirkannya dengan pola film horor Indonesia yang benar. Bahwa makhluk itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang secara nyata. Kalau kepercayaan saya melihat makhluk itu, seperti tadi Mbak Nova menceritakan, siapa yang percaya tadi dia ngelihat sosok Teteh di mana? Di danau. Kan begitu. Tapi kan realitanya seperti itu di dalam film. Nah, saya mencoba menghadirkan itu kembali ketika perkelahian dukun sama si Teteh itu di dalam kamar. Walaupun sebenarnya di endingnya saya campurkan, dia bisa megang dan bisa menghadirkan itu, bisa dipegang dan bisa dilempar. Tapi kan itu tidak seperti bergaya hantu-hantu yang monster ya, yang zombie ya. Tapi memang benar-benar pendekatannya yang hantu, yang realita film hantu Indonesia yang saya hadirkan. Nah, itu penggabungan seperti itu tuh Mas, yang antara di zaman dulu sama zaman sekarang saya mencoba untuk combine itu. Walaupun kelihatannya ya inilah ya, pasti orang akan tersenyum tuh, dipukul hilang. Nah itu, tapi kan kenyataannya seperti itu. Kasat mata tidak terlihat gitu. Nah, itu dihadirkan di dalam film ini. Nah, untuk pertanyaan ketiga tadi apa? Lokasi. Oh, lokasinya. Nah, lokasinya sebenarnya dari awal ini Mas Bri udah bikin denahnya secara sketch ya, Mas Bri ya. Nah, tapi ketika kita menghadirkan, ketika kita coba datangkan lokasi itu di Bandung asli, nah itu ternyata kan itu di pinggir jalan persis tuh, ya kan Mas ya. Jadi kredit tuh, mobil dan lain sebagainya gitu. Nah, kita tidak bisa melakukan syuting seperti itu. Apalagi secara denah yang dibuat secara sketch itu, kita menemukan rumah yang memang persis dengan sketch itu. Dan kita mendapatkan tekstur warna tembok, kemudian catnya, kemudian lorong-lorong rumahnya itu sama persis sama yang dibikin sama denahnya, ya Mas Budi ya. Nah, itu akhirnya kita memilih rumah itu ya yang sama persis dengan rumah aslinya. Karena rumah aslinya kalau dibikin syuting itu saat ini tidak memungkinkan karena kendaraan lalu lalang, kredit dan lain sebagainya gitu. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan rumah yang benar-benar bisa menambah dramatik itu sendiri, menambah estetik itu cerita itu sendiri gitu, dan artistik cerita itu sendiri. Ya kira-kira itu Mas. Itulah dia tadi jawabannya atas pertanyaan rumah ya Mas, karena memang proses syuting atau kreatif itu perlu mempertimbangkan bobot cerita dan juga hambatan, ada noise segala macam di sekitar tempat syuting. Jadi akhirnya memilih lokasi yang benar-benar sama dengan kurang lebih sketch yang diberikan oleh Mas Bri. Mas Bri menyambung tadi pertanyaan yang pertama ya, itu kan ditanyakan tadi adalah 100% kah cerita, tapi juga tentunya ada sisi estetika dan segala macam yang sudah ditambahkan oleh Pak Nanan. Seperti apa komentarnya? Ya, kalau dalam hal ini sih sebenarnya saya mau menyampaikan aja. Berangkat dari Rumah Teteh ini berawal dari novel, cerita novel dan viral di YouTube dan semua media gitu. Intinya novel yang sebagai media baca itu banyak hal yang tidak bisa menggambarkan scene dengan sempurna gitu loh. Untuk media baca beberapa hal, banyak hal itu nggak bisa digambarkan dengan tulisan gitu. Dan dalam hal ini kayaknya lebih bagus untuk
dalam scene film deh. Dan benar, ada beberapa scene, beberapa adegan yang memang harusnya secara visual, dalam hal ini film gitu. Jadi bukan perbedaan antara novel dan film, tapi saling melengkapi gitu Mas. Jadi yang nggak ada di novel tapi ada di film, dan itu ada di novel pun di film jadi kejadian peristiwanya lebih sempurna penggambarannya gitu loh. Itu aja. Kalau perbedaan jauh nggak ada perbedaan tuh, sama persis. Dan satu lagi, kalau rumah apa ya, tadi Mas Nanang udah bercerita kalau rumah aslinya di mana sih gitu ya, maksudnya ini udah apa, sekarang rumahnya masih rumah kos, cuma sekarang bukan rumah kos putra tapi putri gitu ya. Dan saya nggak bisa menyebutkan di mana letak pastinya karena ini properti milik orang ya, sekarang nggak bisa juga menyebutkan rumahnya itu loh, nggak bisa gitu. Tapi kalau udah baca cerita-cerita Bristory pembaca lama, saya udah ngasih kisi-kisi dan itu bisa ditebaklah rumahnya yang mana gitu, yang pasti bisa ditebak. Cuma saya nggak pernah ngasih tahu itu rumahnya di situ, nggak pernah. Di channel YouTube ada berarti. Channel YouTube ada. Sayang sekali makin rame nanti. Secara jelas ya. Mas tadi terakhir Mas yang tadi tentang adegan berpelukan itu. Memang ada. Sama juga yang tadi saya bilang, ada beberapa hal yang nggak bisa digambarkan lewat media baca, Mas ya. Untuk tulisan segala macam itu kok kayaknya nggak bisa gitu, adegan yang digambarkan dengan tulisan. Jadi akhirnya digambarkannya dengan audiovisual, dalam hal ini film, dan itu benar ada kejadian berpelukan. Baik, terjawab ya Pak ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin boleh, silakan Mas Rian, ada yang mau tanya. Dan Pak Yan, saya juga pengen nambahin, itu di rumah yang asli di Bandung, aku sih nggak tahu ya Pak itu di mana, nggak sempat kesana juga. Tapi rumah yang di Cirebon, rumah prop, itu juga nggak kalah serem, nggak kalah serem karena boleh nggak sih dibilang Pak? Karena di bawahnya dulu itu kuburan Belanda ya, Lip ya? Penjara. Di bawahnya itu penjara Belanda. Jadi setiap hari masih dikasih sesajen, masih disembahyangkan. Terus orang-orang sana saya perhatiin mirip sama orang-orang kita Pak Yan, orang Bali. Mereka sama memakai canang juga Pak Yan. Ya makanya dari sana sih aku bisa ngelihat kalau di rumah di Cirebon itu benar-benar ngebangun vibe-nya juga, ngebangun chemistry kita sama lokasinya. Itu sih. Betul, jadi dibekali dengan lokasi yang memang udah creepy dari sananya ya Mas. Creepy banget, benar. Baik, terjawab. Silakan. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Boleh kita pilih ya, mana ya kira-kira? Mungkin boleh ke sini ya. Silakan Mbak ya. Silakan nama dan pertanyaannya. Ditujukan kepada siapa? Saya Novi dari All Play Entertainment. Untuk Mas Bri, Mas, aku penasaran banget komunikasi sama Teteh itu gimana? Kan kata Mbak Nova tadi bilang tuh Teteh itu belum selesai. Lalu pas proses syuting ini apakah Teteh merasa terganggu, terus marah? Itu gimana komunikasinya Mas? Jadi dalam hal ini saya nggak mau juga mau bocorkan semuanya gitu ya, akhirnya buat penonton yang nantinya. Saya lihat di antrian MTX tuh udah banyak tuh yang mau nonton Rumah Teteh kan, saya nggak mau spill di sini gitu. Jadi intinya yang Teh Nova tadi bilang itu benar semua, dan makanya ketika kami terakhir video call, Teh Nova, kayaknya harus sediakan satu kursi deh untuk premier, kursi kosong, dan itu kemungkinan besar Teteh akan datang gitu. Dan apa ya itu tadi untuk hubungan Bri dan teman-temannya dengan Teteh segala macam, ya spillnya ada, tapi nantilah di film akan lebih menarik di situ nanti hubungannya seperti apa. Mereka melakukan pekerjaannya dengan baik kok, pemeran-pemeran ini. Dia tergambarkan dengan nyaris sempurna gitu aja. Terus mungkin dari Tetehnya gimana nih dengan adanya film ini mungkin Mas Bri? Ada mungkin terganggu-kah tanggapan atau malah justru senang gitu karena hadirnya akan lebih baik diketahui gitu? Senang iya gitu ya, cuma ada beberapa hal yang mungkin dia kayak, kok gue premiernya nggak diundang sih gitu, kayak gitu kasarnya gitu loh. Kok gue nggak ada yang datang ke sini nih, nggak ada yang nanya-nanya kayak gitu lah intinya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu udah diwakili sama saya kemarin, udah selesai. Dan undangan sudah terkirim ya Mas? Sudah, karena seatnya sudah aman ya? Aman, sudah kosong kan semalamnya. Ya tadi teman-teman dari promo sudah menyiapkan kayaknya 1-0 ya. Baik. 1 kursi kosong. 1 kursi untuk Teteh sudah siap. Gitu ya. Terima kasih Mas. Satu pertanyaan terakhir dipersilahkan. Ya, boleh silakan Mas. Media dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ricky dari GAC Media.
Saya ingin bertanya tentang pemilihan cast, karena kan dari yang tadi diperkenalkan hampir semuanya adalah mereka-mereka yang merupakan pemeran perdana di film gitu. Terus kemudian tadi soal katanya film ini mau merambah ke internasional, apakah ada plan untuk ikut festival atau semacamnya untuk menembus pasar internasional? Kemudian yang terakhir ke Mas Nanang, dari vakumnya Mas Nanang dari katanya 2007 ke sekarang, kenapa maksudnya tiba-tiba mau comeback lagi, kemudian masih tetap yang sama genrenya horor? Apa yang dikerjakan dari 2007 ke sampai sekarang tuh kemana aja, dan tiba-tiba memutuskan mau kembali lagi ke film? Itu aja sih. Thank you. Yang pertama ya tentang pemilihan cast, tentunya yang berperan perdana di film ini, pertimbangannya seperti apa? Mungkin ada dari pihak Mas Nanang yang jawab. Ya, coba. Baik. Itu Mas Ferdi yang jawab. Oh iya, Mas Ferdi. Mas Ferdi ya. Mas Ferdi. Mas Ferdi yang menjawab ya? Salah satu gerombolan produser itu dia. Oke, baik. Mas Ferdi sama kamu. Oke, Mas Nanang. Jadi untuk pemilihan cast sendiri, tentu kita by konsep semuanya ya. Kita nggak mementingkan followers dan segala macamnya, semua by konsep. Kita pas melakukan screen test pun, oh ini cocok nih buat peran Bri. Terus juga Mbak Nova juga seperti itu, cocok buat peran Teh Helena. Dan pasti itu juga by feeling juga gitu loh, bagi kami tim kreatif, sutradara, produser juga, penulis, feeling yang kuat gitu untuk pemilihan pemain sendiri. Kita yakin mereka bisa memainkan peran mereka dan mereka cocok untuk itu. Kurang lebih sih seperti itu sih. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Oh itu yang go internasional kayaknya bukan saya yang menjawab itu. Pak Niki kayaknya atau siapa ya? Jadi pemilihan cast sendiri tentunya melewati prosesnya yang sudah ditentukan tanpa melihat followers ya, tetapi melihat kualitas acting dari masing-masing karakter yang akan berperan di film ini. Berikutnya Pak Niki silakan mungkin dijawab. Upaya internasionalnya apakah ikut festival kah atau tayang di luar negeri atau seperti apa, silakan. Oke, jadi 786 Production ini punya kantor di Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapura. Dan insya Allah itu akan main ke sana. Kita juga akan masuk ke India coba ya, dan beberapa negara-negara macam Turki, mungkin Uzbek dan lain. Ini dalam taraf lagi permintaan jadwal tayang. Cuma kita tunggu setelah bulan suci Ramadan barangkali seperti itu ya. Tapi untuk go internasional, insya Allah masuk. Insya Allah, story of tayang juga tidak hanya di Indonesia, kita doakan bersama pastinya ya. Terakhir nih Pak Nanang, kemana aja nih Pak? Katanya penasaran ngapain aja tuh. 2007 sampai sekarang dan memutuskan akhirnya kembali dengan film horor lagi. Silahkan. Ya, yang pasti saya nggak dagang cilok ya selama saya vakum. Itu film-film horor saya itu kan saya berproduksi itu tahun 2005. Itu judulnya waktu itu Detik Terakhir. Mungkin kalau kawan-kawan ini rada inilah nggak pernah dengar itu, tapi bisa buka di Google gitu. Kemudian 2007 saya bikin Terowongan Casablanca, kemudian 2008 saya bikin Kereta Setan Manggarai. Setelah itu saya tetap berproduksi. Di 2010 saya bikin Bidadari Jakarta, kemudian terakhir di 2013 saya bikin Merry Go Round gitu. Jadi saya vakumnya dari 2013 Mas, jadi bukan 2007. Nah 2013 itu ya biasalah yang namanya perjalanan seorang seniman ya, ketika dia melihat karyanya yang sepertinya dia harus istirahat lah gitu. Tapi dalam arti kata istirahat untuk film bioskop. Tapi saya masih berkecimpung di dunia film, tetap di audiovisual, yaitu film-film televisi lah gitu. Saya pernah buat itu. Saya tetap di program-program seperti itu. Nah, ketika di setahun yang lalu ya 2023 saya merasa itu kembali lagi ketika kesenimanan itu muncul lagi, bosan di dunia itu dan saya harus comeback ke dunia film. Nah, karena apa? Karena sudah
semakin ramainya kawan-kawan pembuat film yang sudah cukup bagus-bagus ya secara teknologi, secara penyampaian gitu. Akhirnya saya tertantang untuk balik lagi ke dunia film. Ya alhamdulillah saya dapat kesempatan dari Pak Niki, Pak Deddy Mercy, ya sama Pak ya yang Extreme juga yang sudah memberi kesempatan. Nah kesempatan ini buat saya ini saya menjadi manusia baru lagi di dunia film. Karena apa? Karena saya yakin betul bahwa era sekarang ini, era Gen Z, film-film yang dihadirkan juga memang penuh dengan teknologi yang mumpuni. Jadi bukan cuma menghadirkan teknologi ketika saya bikin film 15 tahun yang lalu tentang horor. Nah, kesempatan inilah, tantangan inilah yang membuat saya untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa menjadi manusia baru. Kalau dulu mungkin kawan-kawan media selalu nulis saya sebagai sutradara muda berbakat. Nah, saya berharap ini ditulis juga sebagai sutradara muda berbakat di era sekarang, nggak apa-apa gitu. Artinya saya sepantaran dengan kawan-kawan yang baru-baru juga. Mereka ini perdana, ya perdana juga. Jadi saya sama seperti kawan-kawan yang baru terjun ke dunia film ya, film pertama. Anggap saja ini film pertama saya, gitu, sebagai manusia baru gitu. Nah itu, kembali lagi, kenapa pemilihan casting ini saya lengkapin aja ya Mas Ferdi ya. Nah ini kawan-kawan ini kan kalau kawan-kawan media lihat ini kan tampangnya keren-keren ini, ya kan? Keren-keren ini. Ini kalau dilihat secara kasat mata, ini aura kebintangannya ada nih mereka ini. Ya kan? Ini aura bintang semua ini. Nah, itu salah satu pilihannya. Ya, salah satu pilihannya secara fisionomi kita menghadirkan bahwa selain sosok karakternya yang mereka mainkan itu yang pas dengan apa yang ada di dalam skenario, tapi secara fisionomi juga mereka menjual loh. Mereka wajahnya bintang semua nih, kelihatan bintang-bintangnya itu, aura kebintangannya ada, gitu ya? Yes. Aura berondong ya? Aura berondong. Jadi Mbak Nova ini dikelilingi sama berondong-berondong ini. Gitu, kira-kira gitu Mas ya. Nah, pada kesempatan ini juga ya, seperti saya 2 menit deh. Saya berterima kasih nih sama kawan-kawan kru, terutama Director of Photography yang hari ini dia tidak bisa hadir karena lagi ada syuting di Batam. Saudara Asep Kalila itu buat saya cukup sangat membantu. Kalau kita lihat tadi fotografinya, color dan lain sebagainya itu mungkin cukup kita apresiasi dengan baik. Dan itu ada kawan art director ya, Jai dan Lucky. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Kemudian ada lagi nggak yang hadir? Ada lagi dari yang hadir? Mungkin karena tadi kehujanan ya, hujan banget. Tapi mereka pada intinya ya Mas Deddy Mercy, ada Dadi, ada makeup kostum dan lain sebagainya, sangat bekerja sama dengan keras sekali. Bekerja sama, terutama pemain-pemain ini juga, Mbak Nova yang sudah kerjasama dengan baik, ya Pak Niki juga. Oke, Pak Bro, jangan lupa calling lagi. Oke, Pak, terima kasih juga. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman media ini adalah pengusaha UMKM ya. Jadi butuh penontonnya yang banyak. Jadi kalau nggak nonton film ini, kalau gaya anak sekarang tidak update. Jadi harus nonton gitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru motivasi dengan bertambahnya teknologi ya. Jadi termotivasi untuk kembali lagi ke dunia film. Boleh kita tepuk tangan untuk seluruh cast filmmaker. Kami persilakan untuk para produser. Kemudian tentunya para cast dapat berfoto bersama. Kami persilakan.